dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum." Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani kepada agama kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi Allah menggunakan lan. Di sini Hajar alaihissalam menggunakan kata-kata itu, kata ini la idzan, kalau begitu la yudayyana. Allah tidak akan sia-siakan kami. Ini menandakan level iman yang sangat tinggi di mana dia yakin walaupun suaminya pergi, selama itu perintah Allah maka pasti tidak akan ada masalah buat saya. Intinya Ibrahim alaihissalam pulang ke Palestina karena perintah Allah begitu, dan Hajar alaihissalam tinggal bersama anaknya di lembah yang tidak ada kehidupan tadi. Hajar awalnya belum terlalu sadar dengan kejadian itu, tapi setelah suaminya sudah tidak terlihat lagi, baru dia engah kalau sekitarnya ini betul-betul memang tidak ada kehidupan. Dia khawatir makanan habis, minuman habis. Maka dia tiba-tiba berpikir pada saat itu gimana caranya mencari sumber pendapatan minimal air. Karena orang bisa sabar beberapa hari tidak makan, tapi orang tidak bisa sabar sehari kalau tidak minum. Karena kalau haus bisa meninggal orang kalau tidak minum. Tapi kalau makan atau lapar masih bisa bertahan beberapa hari. Maka muncullah di benak dia pada saat itu mencari gunung yang terdekat. Ada gunung Safa dan gunung Marwah. Maka beliau naik di atas Safa, kemudian melihat ke arah Marwah, berharap mungkin melihat ada genangan air, ada mata air. Nah, pada semasa itu dan mungkin sampai sekarang masih sama, saya pun membuktikan secara fakta di lapangan ini benar terjadi. Kalau musim panas yang sangat luar biasa, di atas 45 derajat ya. Di Saudi biasa sampai 45 sampai 50 derajat kalau musim panas. Tapi yang jelas kalau musim panas biasanya di beberapa wilayah yang agak datar itu terlihat ada genangan air. Ada genangan air. Itu bukan karena ada air, tapi pantulan dari wilayah lain yang ada air melalui cahaya matahari. Begitu yang dijelaskan oleh para ahli sejarah. Maka Hajar melihat alaihissalam dari gunung Safa, di bukit atau di gunung Marwah di seberangnya itu ada genangan air. Maka beliau segera turun dari Safa menuju ke Marwah, lari sampai naik ke atas. Tiba di Marwah tidak ada air. Dia lihat lagi yang terdekat di situ ada Safa. Dia lihat ke Safa ada genangan air, tapi tidak ada airnya sebenarnya. Dia kembali dari Marwah ke Safa, tidak ada air. Dia lihat lagi ke Marwah, ternyata ada air. Dia kembali lagi ke sana karena inginnya mendapatkan air. Sampai terulang 7 kali. Safa ke Marwahnya 1 kali, Marwah ke Safanya 2 kali, Safa ke Marwahnya 3 kali, Marwah ke Safanya 4 kali, Safa ke Marwahnya 5 kali, Marwah ke Safa 6 kali. Terakhir beliau masih kembali lagi dari Safa ke Marwah yang ke-7 kalinya. Setelah 7 kali baru beliau yakin kalau tidak ada air sebenarnya. Lalu beliau segera kembali ke bayinya yang tercinta Ismail alaihi wassalatu wassalam. Lalu dia kaget karena dia temukan di dekat kaki Nabi Ismail ada genangan air. Ada bukan genangan air, ada sumber mata air. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan, ya ada 2 kalau tidak salah, ada 3 riwayat, tapi 2 ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kebenarannya. Yaitu keluarnya sumber mata air itu dari sentakan kaki Nabi Ismail untuk menangis. Tapi ini dilemahkan oleh para ulama. Yang kedua dari pijakan kaki untanya Nabi Ibrahim. Ini juga tidak terlalu dipilih oleh para ulama, tapi riwayat yang dianggap sahih adalah Jibril alaihissalam datang, kemudian mengepakkan sayapnya, dan akhirnya keluarlah sumber mata air tersebut. Karena Hajar alaihissalam dalam kondisi sudah bolak-balik 7 kali turun dari bukit Safa ke bukit Marwah, kita jalan saja mungkin dari ruangan ini ke ujung ruangan, 7 kali kita ulangi mungkin kita sudah keringatan. Bagaimana dari bukit ke bukit? Maka dalam kondisi dia khawatir jangan sampai air itu hilang, tidak ada suaminya, tidak ada orang di situ yang bisa bantu dia, maka dia pun membuat bendungan kecil dengan tangannya di sekitar mata air tersebut sambil dia mengucapkan kata zam-zam. Nah dari sini dah keluar istilah air zam-zam dari lisannya Hajar alaihi salatu wassalam. Jadi beliau buat bendungan itu dengan mengatakan zam-zam. Kebetulan Hajar ini asli dari orang Mesir. Waktu itu bukan turunan Arab, tapi orang-orang suku Kipti. Salah satu kosakata mereka yang mereka gunakan untuk berkumpul itu adalah zam-zam.
Itu artinya berkumpullah, berkumpullah. Jadi dia buat bendungan sambil mengatakan zam-zam. Dengan tujuan supaya air ini jangan terserap oleh padang pasir gitu ya. Hingga hilang. Maka Nabi SAW mengatakan pada saat menyampaikan tentang kisah ini, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, andai saja dia tidak bendung sumber mata air Zam-Zam, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena dia khawatir pada saat itu air hilang, maka terjadilah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, terdapatlah air Zam-Zam di saat itu. Kita tinggalkan dulu Hajar dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Ada satu kejadian, Ibrahim alaihissalam pada saat menuju ke Palestina, di tengah jalan beliau berdoa terus. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di lembah, tidak ada kehidupan, gak ada manusia, gak ada hewan, gak ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan mati saja gak ada, tumbuhan kering tidak ada. Padang pasir, gersang. Maka tolonglah mereka ya Allah. Utus kepada mereka orang-orang yang datang supaya menjadi komunitas bersama hidup bersama mereka. Dan nanti dari keturunan anakku Ismail keluar seorang rasul yang akan nanti engkau utus di jalanmu. Lalu juga Nabi Ibrahim berdoa agar Allah berikan mereka buah-buahan, ya, kehidupan yang cukup di lembah itu. Allah Subhanahu wa taala ijabah permohonan Ibrahim alaihissalam. Di waktu itu kebetulan ada satu suku Arab namanya suku Jurhum. Suku Jurhum. Suku Jurhum ini teman-teman keluar dari wilayah Yaman mau ke negeri Syam. Jadi kalau telapak tangan saya ini digambarkan adalah Jazirah Arab. Kalau teman-teman lihat Arab Saudi sekarang, ya Timur Tengah lah ya. Bahrain, Kuwait, Yaman, semua ini, itu mereka satu pulau. Dikenal dengan Timur Tengah ya. Nah kalau kita lihat pulau Timur Tengah itu diibaratkan kalau telapak tangan saya ini, di daerah bawahnya, di selatannya itu Yaman. Di daerah utaranya atas itu negeri Syam. Yang sekarang ada Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Semoga Allah berikan kemerdekaan teman-teman di Palestina. Dan Allah berikan mereka kemenangan terhadap musuh-musuh mereka, terhadap kezaliman. Allahumma amin. Ini negeri Syam. Dulu namanya Syam, sekarang jadi 4 negara. Mereka mau datang keluar dari Yaman menuju ke negeri Syam. Mekah itu ada di tengah-tengahnya, kurang lebih. Ya, bukan tengah-tengah pas Jazirah Arabnya, tapi lebih condong kepada arah baratnya. Barat Jazirah Arab, jadi dekat dengan kota Jeddah. Lalu ada Laut Merah di situ. Nah waktu itu orang kalau dari negeri Yaman mau ke negeri Syam, lewatnya sekitar Laut Merah itu. Ya, lewatnya dekat lembah Mekah, ya tepatnya dekat Mekah. Mereka lewat di situ ke negeri Syam. Alasan suku Jurhum keluar dari Yaman karena waktu itu di negeri Yaman atau nama lainnya Yaman Saba. Teman-teman kalau lihat Al-Quran ada surah nomor 34 namanya surah Saba, ya, tentang Yaman. Nah di saat itu di negeri Yaman ada bendungan besar mereka namanya Saddul Ma'rib hancur. Akhirnya mereka kehabisan, mereka kehilangan sumber pendapatan mereka yang tadinya Allah gambarkan dalam surah Saba. Di sebelah timur dan baratnya itu penuh dengan sayur-sayuran, buah-buahan, itu hilang semua karena bendungan mereka hancur. Dan itu disebabkan karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur nikmat maksudnya ya. Maka keluarlah suku Arab pertama dari negeri Yaman namanya suku Jurhum. Keluar dari Yaman mau menuju ke negeri Syam. Karena negeri Syam terkenal subur. Mereka mau mulai kehidupan mereka di sana. Waktu mereka lewatin lembah Mekah di tengah-tengah sisi baratnya Jazirah Arab, maka mereka kaget karena mereka lihat dari kejauhan ada burung yang membuat lingkaran di udara. Nah, kalau di padang pasir ada seperti ini, berarti menandakan di bawah lingkaran burung itu ada sumber air. Biasanya orang-orang di padang pasir sudah tahu itu. Maka mereka berbisik satu sama yang lain, suku Jurhum waktu lewat di situ tadi, mereka bilang, kami tidak pernah tahu di sini ada air. Kok bisa ada burung buat lingkaran? Berarti ada air di situ. Maka mereka mengutus 2 orang. Mereka mengutus 2 orang datang ke lembah itu dan mereka kaget menemukan Hajar dan Ismail alaihissalam ada di situ dan ada sumber mata air yang sangat deras keluar airnya. Maka mereka pun akhirnya karena mereka punya adab dan tata krama, mereka tidak merampas itu dari Ismail dan Hajar alaihissalam, tapi mereka pamit baik-baik. Boleh nggak kami ikut tinggal di sini karena kami tinggalkan Yaman, kami mencari sumber air. Ini ada sumber air, boleh kami tinggal di sini bersama Anda? Nanti dari hasil peternakan kami, susunya,
dagingnya kami akan berikan kepada anda wahai ibunda Hajar. Juga kami akan berikan dari hasil perkebunan kami. Kami akan berikan hasilnya. Hajar setuju. Maka subhanallah, di dalam satu hari itu Allah subhanahu wa ta'ala membentuk komunitas masyarakat Mekah. Sebelumnya tidak ada orang, lembah. Tapi Allah buat dengan hikmahnya, jadilah. Sebagaimana Allah sudah katakan, kalau Allah ingin sesuatu, kun fayakun. Jadi maka jadilah itu. Maka dalam satu hari terjadi komunitas masyarakat Mekah, mulai dibangun rumah, mulai banyak hewan-hewan ternak di situ, mulailah mereka bercocok tanam, akhirnya terbentuklah komunitas masyarakat Mekah. Nah setelah itu teman-teman sekalian, Ibrahim alaihissalam, ini tentu kisahnya panjang lebar, kalau teman-teman mau kembali ke kisah ini cukup panjang. Mungkin butuh 4-5 jam untuk menjelaskannya. Saya ringkaskan, kalau mau bisa kembali ke playlist YouTube kami, untuk menonton kisah awal sekali dibangunnya Ka'bah, adanya air Zam-Zam itu di dalam sirah nabawi kami. Di playlist YouTube tentunya. Tapi saya ringkaskan, setelah berjalan komunitas Mekah mulai ada, Ibrahim alaihissalam diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang ke Mekah. Dan beliau datang pada saat itu menemui istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Namun Ismail sudah dewasa waktu itu. Dan sudah menikah bahkan. Sudah menikah. Maka pada saat ketemu setelah sekian tahun tidak ketemu, begitu luar biasa rindunya dengan anaknya. Anak Ismail rindu sama ayahnya. Karena selama ini Hajar hanya ceritakan tentang figur ayahnya. Seorang nabi, seorang yang dewasa dan seterusnya. Namun tinggal negeri Syam cukup jauh pada saat itu. Dan juga bagaimana Ibrahim sendiri kangen sama anaknya, dari bayi ditinggalkan sampai dewasa baru ketemu. Apalagi itu Ismail sudah menikah. Maka akhirnya ketemulah, baru sehari ketemu. Malam harinya baru melampiaskan rindu. Di malam hari Ibrahim alaihissalam mimpi melihat menyembeli anaknya Ismail. Dan perlu teman-teman tahu, mimpi para nabi-nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi-nabi wahyu, bukan seperti mimpi kita. Kalau mimpi kita ada dua macam. Ada namanya ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Ini kalau antum mimpi yang baik-baik. Kayak antum mimpi lagi sholat, mimpi lagi pakai baju ihram, mimpi lagi tawaf di Ka'bah, mimpi masuk surga. Gitu kan? Ini semua mimpi-mimpi yang baik. Kalau ini dari Allah. Ya. Kalau yang kedua hilm, mimpi dari syaitan. Mimpi jatuh dari lembah, digigit hewan. Gitu kan? Ini dari syaitan. Kalau antum mimpi yang baik, jangan diceritakan kepada semua orang, tapi cukup buat diri kita sendiri atau kepada ahlinya saja. Ya, orang-orang yang bisa menakwilkan dengan benar, para ulama yang terkenal misalnya. Kemudian kalau hilm nggak boleh diceritakan sama sekali. Semua mimpi buruk nggak boleh diceritakan. Sunnah Nabi SAW kalau antum terbangun dan mimpi buruk, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiup 3 kali ke sebelah kiri. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiup ke sebelah kiri dengan sedikit ada air ludahnya. Lalu ubah posisi tidur, ya kemudian zikir, baru kemudian tidur insyaAllah. Ini akan hilang mimpi buruk tersebut. Jadi nggak boleh ceritakan. Nggak boleh antum bilang semalam saya mimpi begini begitu. Berarti itu mimpi buruk, nggak boleh. Tapi mimpi para nabi-nabi teman-teman sekalian adalah wahyu, mukjizat. Ya. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tahu kalau ini Allah perintahkan dia menyembelih anaknya Ismail. Besok pagi begitu ketemu, maka dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Ibrahim berkata kepada Ismail alaihissalam, Inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Aku diperlihatkan dalam mimpiku kalau aku menyembelihmu hai Ismail. Coba bagaimana pendapatmu? Maka Ismail karena sudah dewasa dan dia juga orang yang akan dinobatkan jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, Ya abati fa'al ma tu'mar, satadijuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, ya lakukan apa yang atau laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada anda dalam mimpi itu, maka anda akan menemukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Ini sekaligus membantah sebagian orang yang mengatakan waktu itu Ismail masih kecil. Yang benar Ismail sudah dewasa. Kalau anak kecil tidak akan mau menyuruh ayahnya sembelih dirinya. Tapi dia sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga pada saat itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka keduanya pun menuju ke tempat yang sudah dilihat dalam mimpi untuk menyembelih. Sementara menuju ke titik yang dilihat dalam mimpi, maka iblis menjelma jadi manusia kemudian coba menggoda Ibrahim agar tidak melaksanakan mimpinya. Maka dia datang mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kau yakin kau akan sembelih anakmu? Bukankah itu kamu tidak kesian, kamu tidak sayang, anak kamu sudah lama kamu tidak ketemu, dan segala macam bisikan yang mengganggu. Lalu Ibrahim alaihissalam membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian beliau melempar syaitan tersebut dengan 7 butir batu kecil. Ya, dilempar 7 butir, hilanglah
iblis tersebut. Lalu jalan lagi, di titik yang kedua datang lagi iblis. Dilempar lagi oleh Ibrahim AS dengan 7 batu kecil. Kemudian hilang. Datang lagi titik yang ketiga sebelum tiba di tempat penyembelihan. Maka di saat itu datang yang ketiga, lalu Ibrahim melempar lagi dengan 7 butir batu kecil. Setelah itu iblis tidak datang lagi selamanya. Lalu kemudian tibalah di titik yang akan disembeli, ditidurkanlah Ismail. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat keduanya sudah betul-betul memasrahkan diri, Ismail sudah menyerahkan lehernya, Ibrahim sudah akan mengayunkan pedangnya ya untuk menyembeli anaknya. Maka pada saat itu Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril untuk menahan pedang tersebut dan berfirman atau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Maka pada saat itu Allah menggantikan Ismail dengan sembelihan yang besar. Allah katakan dalam Al-Quran, wa fadhainahu bidzibhin azim, kami ganti dia dengan domba yang besar. Maka tidak jadilah disembeli Ismail, dan terbuktilah kejujuran keimanan Ismail dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah bersama dengan Ismail. Maka Ibrahim mulailah membangun bangunan demi bangunan. Pondasi sudah ada, batu demi batu disusun, dan setiap kali beliau ingin melihat bangunan itu sudah rata atau belum, beliau mundur ke belakang. Dan di situ ada pijakan kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam setiap kali melihat apakah bangunan Ka'bah sudah rapi atau belum dari jarak jauh. Maka Allah kekalkan pijakan kakinya yang dikenal dengan maqam Ibrahim. Nanti akan kita masukkan semua dalam satu rangkaian dalam ibadah haji dan umrah tentunya. Tapi jelas ada pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu Allah jadikan sebagai momentum untuk mengenang memang bagaimana Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Setelah selesai semuanya bangunan, tinggal ada satu sudut Ka'bah di dekat pintu, itu butuh batu yang kuat. Maka Ibrahim berkata kepada Ismail alaihi wassalatu wassalam, coba carikan batu yang bagus dan kuat untukku. Maka Ismail pergi ke padang pasir yang jauh nyari, gak lama kemudian beliau pulang membawa batu yang besar berwarna hitam. Maka kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Kata Ismail, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan batu itu. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, itulah Hajar Aswad atau batu hitam yang awalnya Allah turunkan dari langit berwarna putih terang, tapi menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Dalam beberapa riwayat yang lain karena dosa-dosa manusia, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, diambillah Hajar Aswad, ditaruhlah di posisinya yang sekarang di dekat pintu Ka'bah. Setelah itu turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam untuk mengajak manusia ya mensucikan Baitullah atau rumah Allah itu, serta juga tawaf di sana dengan cara memanggil mereka untuk datang melaksanakan ibadah haji. Maka Ibrahim mengatakan kepada Jibril alaihissalam, saya bagaimana caranya memanggil manusia? Kalau di masa kita sekarang kan melalui media bisa, apa saja Facebook, Instagram, kita bisa iklanin, seluruh dunia bisa lihat gitu. Masa itu tidak ada. Tidak ada pengeras suara, dan ini perintah Allah untuk memanggil seluruh orang beriman yang ada di muka bumi pada saat itu untuk datang melaksanakan ibadah haji. Maka kata Jibril alaihissalam, tugasmu hanya menyampaikan saja wahai Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam naik ke atas bukit yang tinggi, kemudian cuma berteriak memanggil orang mendatangkan haji atau melaksanakan ibadah haji. Maka suara Ibrahim disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla ke telinga semua orang-orang beriman. Maka datanglah mereka berbondong-bondong ke Mekah di masa itu, dan Allah gambarkan sampai mereka datang dengan kondisi unta mereka sangat kurus karena perjalanan jauh sekali dan mereka kehabisan bekal makanan. Berkumpullah semua manusia pada saat itu, sehingga akhirnya mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, perangkat-perangkatnya disatukanlah haji tersebut. Adanya tawaf di Ka'bah, adanya maqam Ibrahim bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim tadi, ada sunnah solat di belakangnya setelah tawaf, dikenal dengan solat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Adanya sa'i, jalan antara Safa dan Marwah yang dilakukan oleh ibu kita Hajar alaihissalam tadi. Kemudian adanya sembelihan ya di Idul Adha, baik yang sedang haji atau yang sedang tidak haji, melaksanakan juga ya ibadah kurban ini. Kemudian juga adanya jumrah, melontar
Ya, ini dikatakan melontar syaitan, tadi 3 titik yang iblis datang menggoda Ibrahim agar tidak melaksanakan mimpinya. Nah, ini rangkaian ibadah haji. Kalau haji sendiri, itu dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala terdiri dari 6 hari. Haji terdiri dari 6 hari, itu tadi sejarahnya. Tapi kalau rangkaian hajinya adalah 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini adalah ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan sunnah. Dan tanggal 13 sunnah. Maksudnya sunnah mengerjakannya. Yang wajibnya 4 hari. Tanggal 9, 10, 11 dan 12. Ini ibadah haji. Tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Jemaah haji datang ke Mina. Pakai baju ihram. Niat haji. Kemudian mereka tinggal di Mina. Sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur tanpa dijamak dengan asar. Tanpa dijamak. 2 rakaat. Duhur di waktu duhur, kemudian asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Jadi yang sholat 4 rakaat dikasar, dipangkas jadi 2 rakaat, ya, tapi tetap di waktu masing-masing. Nginap, kemudian tanggal 9 dikenal dengan hari Arafah. Mereka masuk di Arafah, kemudian mereka tinggal dari mulai waktu duhur sampai maghrib. Setelah maghrib mereka menuju ke Muzdalifah, dan di Arafah sholatnya duhur asar 2 rakaat dijamak, ya. Kemudian ditakdim, dikerjakan di waktu duhur. Sementara malam harinya tanggal 9 mereka ke Muzdalifah. Di sana sholatnya nanti jamak takhir. Duhur maghrib isya digabung tapi di waktu isya. Maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Mereka nginap sampai subuh. Tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, jemaah haji pergi jumroh, melontar, yang tadi seperti melontar syaitan Nabi Ibrahim AS. Mereka melontar hari itu 1 titik saja, dikenal dengan jumroh Aqabah. Kemudian mereka tawaf wajibnya haji di Ka'bah dan sa'i, itu dikenal dengan tawaf ifadah. Kemudian mereka juga menyembelih hewan. Maka kalau 3 hal ini dilakukan, boleh tahallul, cukur rambut dan ganti baju biasa. Setelah itu mereka tinggal di Mina, di kemah, tanggal 10, 11, 12 dan 13. 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik. 3 hari ini mereka melontar 3 titik. Kecil, sedang, besar. 7 butir, 7 butir, 7 butir. Seperti yang Nabi Ibrahim AS lakukan. Ini dikerjakan oleh seluruh jemaah haji. Boleh sampai tanggal 12 saja, dikenal dengan nafar awal, atau lanjut sampai tanggal 13. Setelah itu selesai ibadah haji. Kalau ada yang tanya misalnya, kalau cuma haji 6 hari Ustaz, lalu kenapa jemaah haji kita berangkat kayak reguler itu sampai 40 hari, ONH plus itu 20 hari, 23 hari. Karena memang pemerintah Saudi buat sistem tidak boleh lagi masuk, ini yang saya ketahui ya, entah kalau ada perubahan lagi, maksimal jemaah haji boleh masuk itu tanggal 5 Zulhijjah. Berarti 3 hari sebelum ibadah haji. Nggak boleh mereka masuk sesudah itu, ya. Kemudian juga di sana perhotelan itu biasanya disewa 1 musim, 1 musim haji. Jadi teman-teman pakai 6 hari atau 7 hari atau 10 hari atau pakai dengan 30 hari sama aja biayanya. Ya, itu sebabnya kenapa yang reguler sampai lama, karena sudah disewa building itu sekian waktunya. Jadi sudah terpakai, maka jemaah haji diberikan kesempatan memperbanyak ibadah di 2 masjid haram Mekah, dan juga kalau mereka ke Madinah di Masjid Nabawi Madinah. Ini gambaran tentang sejarah awalnya rangkaian ibadah haji itu. Iya. Oke, syukuran Ustaz. Tadi kita sudah mengetahui ternyata sejarah haji sendiri sangat berkaitan dengan sejarah dari Nabi Ibrahim, Ustaz ya. Dari awal sejak meninggalkan Siti Hajar hingga ke banyak sekali, semuanya sangat berkaitan dengan kisah dengan Nabi Ibrahim sendiri. Dan kita mungkin sudah mengetahui juga Ustaz, dari tadi Antum juga sudah menjelaskan dari haji sendiri itu ada sa'i dan hingga tawaf, sa'i dan juga hingga menjelepar jumroh. Arafah itu kita semua pasti mengetahui bahwa itu merupakan kegiatan yang sangat melelahkan ya Ustaz ya. Merupakan sebuah hal yang sangat banyak mengorbankan materi dan juga waktu dari para jamaah sendiri. Dan sebenarnya boleh dikasih tahu nggak Ustaz, sebenarnya apa sih yang didapatkan oleh para jamaah haji sendiri ketika mereka mengorbankan semua dari materi, waktu dan tenaga mereka selama melakukan haji tersebut? Tafadhol Ustaz. Iya, jadi saya berharap ya semua kaum muslimin tidak terkecuali kalau sedang melakukan ibadah, jangan memulai dengan persepsi negatif.
Jangan bilang, oh sholat malam kan nanti saya ngantuk. Jadi kalau sudah mulai dengan persepsi negatif, kita jadi nggak mau kerjakan. Sama kalau puasa, oh nanti saya haus dan lapar. Pikirannya langsung ke negatif. Sama dengan haji juga. Oh nanti udaranya panas, ya cuacanya panas, tempatnya jauh, biayanya besar. Maka semua itu akan membuat jadi penghalang kita untuk mengerjakannya, ya, untuk mengerjakannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya sarankan untuk tidak menggunakan persepsi negatif seperti ini. Jadi jangan mulai ibadah dengan persepsi-persepsi negatif seperti ini, ya. Tapi kita lebih kepada menikmatinya. Lebih kepada menikmatinya. Kalau orang duduk majelis ilmu seperti ini, dia niat ingin mendengarkan ilmu, maka dia akan nikmati waktunya. Mau sejam, mau 2 jam, nggak beban buat dia. Tapi kalau orang bukan karena itu, hanya tujuan lain, hanya untuk mendengar, hanya untuk mau coba-coba saja, biasa, maka mungkin dia ada waktunya jenuh lalu dia pergi. Kan begitu. Nah sama tadi dengan sholat malam, sama dengan haji dan umroh. Maka mulailah teman-teman dengan persepsi positif, ya. Dengan cara kita berpikir, oh ini ibadah yang Allah perintahkan, maka saya akan menikmatinya. Orang kalau sholat malam, duduk majelis ilmu, bersedekah, haji dan umroh, termasuk jihad, berperang pun, ya mungkin jihad akan lebih berat daripada haji. Karena pergi berperang, mungkin tidak dapat makanan, tidak dapat minuman, ya mungkin tidak bisa mandi, bisa ditawan oleh musuh dan dibunuh. Tapi tetap beda sekali orang yang menikmatinya karena itu adalah sebuah ibadah dan setiap pengorbanannya akan ada nilai pahala, dengan orang yang tidak niatnya seperti itu. Itu dulu ya. Jadi supaya jangan ada yang pergi melaksanakan ibadah ini lalu dia jadikan itu sebagai pengorbanan dia yang begitu besar di jalan Allah SWT. Tidak, bukan itu. Tapi bagaimana dia merasa itu akan semua ada balasannya. Dan ini adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagaimana caranya agar kita selalu mau mengerjakan ibadah, apalagi konsisten untuk menjaganya? Maka ada namanya fadilah, ya. Kalau dalam bahasa agama kita fadilah, keutamaan. Alhamdulillah tidak ada satupun jenis ibadah di dalam agama kita sunnah ataupun wajib, kecuali pasti ada yang Bapak Ibu dapatkan. Kita pasti dapat sesuatu. Semuanya diberikan janji positif. Dari ibadah sunnah sampai ibadah wajib. Apalagi haji yang merupakan ibadah wajib bagi semua muslim yang punya kemampuan. Maka besar sekali keutamaan yang dijanjikan tentunya. Keutamaannya cukup banyak, tapi diantaranya kata Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Umrah ke umrah setelahnya berarti ada motivasi untuk mengulang-ulangi umrah tersebut, ya. Dan pembersihan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur yang mengikuti syarat dan rukun-rukunnya, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Maksudnya orang kalau pergi haji ikhlas karena Allah, pendapatannya juga halal, maka dipastikan dia pulang bawa tiket ke surga. Ini tiket VIP. Itu satu. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW juga tentang masalah pembersihan dosa. Siapa yang haji, kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuq. Siapa yang haji tidak rafas. Rafas itu mengucapkan semua ucapan yang mengundang pada hubungan biologi suami istri. Sayang, rindu, cinta dan segala macam. Rafas namanya. Itu nggak boleh diucapkan selama haji kepada selain pasangan halal. Artinya orang sekarang masih seperti pacaran gitu ya. Itu nggak boleh. Bisa mengganggu mendapatkan keutamaan haji. Suami istri aja itu ada batasan. Dari tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah dan Muzdalifah, tanggal 10 Zulhijjah hari Nahar atau hari Raya Idul Adha, itu mereka tidak boleh berucap-ucap rafas. Tidak boleh suami istri berbicara ujungnya akan ke biologis, ya. Kalau gandengan tangan saja, kalau saling bantu-membantu nggak ada masalah. Sampai mereka selesai tahallul, cukur rambut mereka dengan mengerjakan 3 perbuatan tadi di Idul Adha, jumrah aqabah atau tawaf ifadah dan sa'inya, tawaf wajibnya haji, atau dan juga ya tawaf ifadah, dan juga dia berkurban, barulah dia cukur rambut, baru boleh halal semua termasuk hubungan suami istri. Tapi selain suami istri mutlak selamanya tidak boleh.
Jadi orang yang berangkat haji, dari awal berangkat haji nggak boleh lagi dia sayang-sayangan. Harus berhenti dari semua pasangan yang tidak halal. Kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth. Siapa yang haji tidak rafath. Walam yafsuk. Tidak berbuat semua jenis kriminal atau dosa-dosa. Terutama dosa-dosa besar. Ya. Fitnah, mencuri, menggibah dan segala macam. Raja'a qayaumi waladatu ummu. Dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Ini luar biasa keutamanya. Seperti seakan-akan bersih dari dosa. Dalam riwayat yang lain, ini keutamaan yang ketiga. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah. Setelah umrah, umrah lagi. Setelah haji, haji lagi. Setelah umrah ke haji. Setelah haji ke umrah. Kerjakan, rutinkan. Ya, kata Nabi SAW, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ كَمَا يَنْفِرُ خَبَثُ الْحَدِيدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَمَا يَنْفِرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ya. Wal hadid, ada hadisnya ya. Artinya, karena keduanya, kalau rutin dikerjakan haji dan umrah, keduanya akan menghilangkan dan mengikis habis kefakiran, kesusahan hidup, dan juga dosa-dosa, sebagaimana pandai besi membersihkan karat yang ada di besi, di emas dan di perak. Kita lihat bagaimana emas dan perak kalau awal sekali dibuat ya, itu masih banyak bercak-bercak warna hitamnya. Itu harus dibersihkan pakai api ya. Dibersihkan, pandai besinya membersihkan. Begitu juga dengan besi, supaya dia bersih dan mulus, maka dibersihkan dengan api. Maka seperti itu kata Nabi SAW. Rutinkan haji dan umrah. Dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, dari umrah ke haji, dari haji ke umrah. Semua karena keduanya ini akan mengkikis habis ya, kesusahan hidup dan kemiskinan, serta dosa-dosa sebagaimana pandai besi membersihkan karat atau kotoran dari emas, perak dan besi itu sendiri. Wal hajj mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kita bisa lihat banyak sekali keutamanya. Dapat tiket VIP ke surga, dapat pembersihan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu, dapat menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan ya. Ini hadis dan sekian banyak hadis yang lain ya. Saya pernah menyampaikan dan bahkan berulang kali kita sampaikan dalam ceramah-ceramah. Satu waktu pernah di salah satu musim haji, pada saat kami membimbing haji, ada salah satu jemaah haji saya mau cerita. Masya Allah, beliau sekarang sudah menjadi orang yang sangat sukses. Menurut ceritanya, saya tidak tahu usahanya, tapi beliau cerita gitu. Pada saat habis lagi sarapan di restoran hotel, dia bilang sama saya, Ustaz, saya ini termasuk orang yang melaksanakan apa yang Ustaz sampaikan dalam ceramah. Dulu saya nggak punya apa-apa Ustaz. Saya nggak punya apa-apa, saya miskin, susah hidupnya. Pas-pasan sekali. Satu waktu saya pegang uang, ada uang yang saya pegang, uang itu kebetulan pas hanya untuk umrah atau buka usaha. Maka saya bingung, saya harus mulai usaha atau saya umrah. Tapi saya dengar ceramah Ustaz, kalau saya memang pernah sarankan begitu, kalau ada uang mulai usaha atau umrah, umrah aja dulu. Karena umrah ini kita bisa jadikan sebagai investasi di jalan Allah untuk bisa mendapatkan usaha kita nantinya. Kita bisa jadi dapat rezeki yang luas. Karena janji Nabi SAW, umrah akan menghilangkan dan haji menghilangkan kemiskinan. Artinya dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bilang, saya pilih umrah dulu. Sambil berdoa depan Ka'bah, ya, berdoa terus di waktu-waktu yang mustajab antara azan dan iqamah sepertiga malam agar Allah bukakan saya rezeki. Ustaz tahu begitu saya pulang umrah, Allah Subhanahu Wa Taala ijabah permintaan saya. Waktu itu ya, biaya haji furoda itu mencapai kurang lebih hampir 400 juta satu orang. Besar sekali. Karena haji furoda ini dia pakai visa yang cukup mahal dan bisa berangkat langsung tahun itu tanpa antri gitu ya. Maka dia bilang, Ustaz, saya alhamdulillah bisa haji bersama Ustaz ini dan tidak jadi besar bagi saya biaya itu karena usaha saya sudah bisa menghasilkan per harinya biaya haji ini. Kalau dia satu biaya haji anggaplah 400 juta ya. Tiap hari 400 juta, berarti satu bulan berapa pendapatan dia? Gitu kan? 400 juta kali 10 hari saja sudah 4 miliar. Berarti bisa 12 miliar per bulan income yang dia dapatkan. Itu efek daripada doa dan niat dia umrah untuk mendapatkan rezeki. Coba bayangkan. Itu keutamaan dan itu fakta.
insya Allah ya tidak akan ditemukan kecuali sebagian orang mungkin yang niatnya tidak benar ya. Tapi kalau niatnya benar tidak akan ditemukan orang pulang haji dan umrah miskin, nggak akan. Insya Allah akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, bagaimana caranya? Saya memang betul-betul miskin, nggak punya apa-apa. Innamal a'malu bin niat. Semua sesuai dengan niatnya. Niat dulu teman-teman sekalian. Haji dan umrah itu undangan dari Allah. Kata Nabi SAW, al-mujahidu wal hajju wal mu'tamir wafdullah. Wafdullah. Da'ahum fa'ajabu. Ya. Da'ahum fa'ajabu. Dalam hadis lanjutan ini wa da'ullaha fastajabu lahum. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, para mujahid di medan perang dan para jemaah haji dan jemaah umrah adalah delegasinya Allah, tamunya Allah. Makanya biasa dibilang jemaah haji umrah itu tamu-tamu Allah. Itu betul, tamu-tamu Allah. Allah mengundang mereka, panggilan haji, panggilan umrah. Mereka bilang saya mau ya Allah. Mereka coba niat, mereka coba berdoa, mereka coba nabung uang, mereka sisipin dari uang mereka untuk pergi haji, bayar. Maka Allah pun akan ya menjawab doa-doa mereka. Apa saja mereka minta akan dikasih gitu. Selama mereka jalan pergi haji itu. Bahkan kata Nabi SAW dalam banyak hadis yang lain ya, kalau jemaah haji itu ya, terutama kalau mereka hadir di Arafah, maka Allah mengatakan pada mereka, jadikanlah saksi atau pergilah, bubarlah wahai hamba-hambaku dari Arafah ini, dari haji, sementara dosa-dosa kalian sudah dibersihkan. Walaupun dosa-dosa kalian sebanyak debu pasir, sebanyak pasir di bumi, sebanyak tetesan air hujan, dan juga sebanyak buih di lautan, maka aku sudah maafkan semuanya. Ya. Dan juga kepada siapapun yang kalian minta agar diampuni dosanya. Oleh karena itu bagi teman-teman yang punya kerabat, orang kenalan yang mau berangkat haji, bilang, tolong doain saya ya, supaya saya juga dimaafkan. Karena doa mereka mustajab. Mereka akan diberikan ijabah doa. Nah jadi kita niatkan dulu, kita terus berdoa. Nanti Allah punya cara menghajikan kita, bukan kita. Biarkan Allah punya cara. Berapa banyak orang hanya mulai menabung dengan niat haji beberapa juta saja, baru 1 juta tiba-tiba ada kerabat yang hajikan dia dapat bonus dari perusahaannya, dan banyak cara-cara Allah datangkan. Nah, beda sekali dengan orang yang mengatakan, sudahlah, kan haji itu bagi yang mampu. Ya sudah, saya tidak mampu, gak usah saya pikirin deh. Maka sesuai dengan niatnya, Allah buat dia kalau perlu sampai meninggal tidak haji. Ya, jangan teman-teman sekalian, diniatkan, minta, merengek sama Allah. Allah bisa kasih. Allah bisa kasih. Saya punya pengalaman pribadi begini. Waktu kami belum punya travel ya, memang ini bukan travel kami sebenarnya, travel yang Allah amanahkan. Walaupun atas nama kami gitu ya. Semua ini titipan dari Allah saja. Sebelum kami punya travel, saya dulu masih bimbing travel orang lain. Terus saya sempat bilang sama istri saya di rumah, enak bener ya orang kalau punya travel gitu ya. Dia mau pergi umroh kapan saja bisa, dia bisa bolak-balik pergi haji terus. Ya, mudah-mudahan satu waktu Allah kasih kita. Cuma begitu saja. Cuma berjalan mungkin jedah dari perkataan dan harapan saya itu kepada Allah, mungkin 4-5 tahun ke depannya. Bukan hanya saya bolak-balik pergi umrah, tapi Allah kasih travel dan saya bisa berangkat kapan saja. Tiap tahun bisa juga melaksanakan membimbing haji. Dan alhamdulillah bukan hanya sekedar sebagai jemaah haji, membimbing jemaah haji, bisa memandu mereka, dan kita bisa dapat pahalanya kalau kita ikhlas. Maka semua itu dimulai dari niat teman-teman sekalian. Jangan pernah mengatakan, oh saya nggak mampu, sudahlah, saya nggak usah pikirin. Jangan. Saya perlu jelaskan ini ya. Dari 5 rukun Islam kita, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji, ini dibagi 3 lagi. Ada yang wajib, tidak ada pilihan. Itu adalah syahadat dan sholat. Ada yang wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain kalau kita tidak mampu atau punya uzur. Ya, ada halangan. Puasa Ramadan, orang yang sakit, wanita haid, wanita nifas, ya, musafir, boleh diganti hari lain. Ada yang wajib tapi bagi yang mampu. Nah ini yang kita bahas ini. Zakat dan haji. Permasalahannya, banyak orang salah paham dengan kata-kata bagi yang mampu. Bagi yang mampu teman-teman, tanda kutip ini adalah tantangan dari Allah. Kamu mau nggak masuk di ranah itu? Jadi Allah seakan-akan mengatakan, coba
ini tantangan dari aku, tanda kutip ya, bahwa saya ini yang bagaimana, kamu mampukan diri kamu nggak? Dengan cara mohon kepadaku, merengek kepadaku, berusaha ikhtiar, kalau mau saya akan kasih. Kan gitu. Banyak sekali jemaah haji, jemaah umroh kami yang berangkat dari orang tidak mampu. Tapi Allah mampukan karena doa mereka. Karena harapan mereka, karena mereka berusaha. Allah kasih mereka. Jadi teman-teman jangan, sekali lagi saya ulangi, ini yang ketiga kali saya ulangi. Jangan selalu mengatakan, oh itu kan bagi yang mampu, saya tidak mampu, nggak usah saya pikirin. Enggak, harus dipikirin. Kalaupun sampai antum meninggal dunia, belum sempat haji, belum sempat zakat, ya, tapi sudah niat, kita seperti mendapatkan pahala sudah melaksanakannya dan sudah menyempurnakan rukun Islam kita. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum mengerjakannya, baru niat. Misalnya antum mau tidur malam hari, niat sholat tahajud tapi ketiduran. Kutiba lahu hasanatun kamila. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Antum niat haji, niat zakat. Kalau mampu ya Allah saya akan kerjakan. Tapi meninggal, sudah dapat pahala zakat dan pahala haji. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan, kutiba lahu ashru adhafiha ila sab'ati di'fin ila adhafin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala ibadah itu. Antum bangun malam sholat. Kalau tadi kebablasan tidur, tapi sudah niat sebenarnya tapi satu pahala sholat malam. Tapi sekarang kita bangun sholat 10 kali lipat dicatat sholat malam itu. Bahkan sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak tergantung daripada kadar keikhlasan si pelaksana tadi. Nah begitu juga dengan haji. Begitu juga dengan ibadah haji. Ya. Oke, syukran Ustaz atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita lebih tentang ke permasalahan Ustaz. Jadi kita sendiri tahu ada haji reguler yang mungkin masa tunggunya bisa jadi sampai 20 tahun, 28 tahun. Ini juga ada beberapa keresahan dari teman-teman kita. Mereka mengatakan kita tidak tahu bahkan umur kita sampai berhenti di mana Ustaz. Mereka ingin bertanya apakah kita harus mendahulukan umroh terlebih dahulu, sementara haji juga merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dan mereka bingung prioritas mana antara umroh dan haji terlebih dahulu. Mungkin bisa dijawab langsung Ustaz, tafadhol. Ya tentu saja teman-teman sekalian, kalau dipilihkan antara haji sama umroh, kita dahulukan haji kan gitu. Karena haji wajib, umroh itu sunnah ya. Tapi bagaimana kalau ada seorang muslim, dia berpikir, kalau saya daftar sekarang, saya butuh antrian 28 tahun. Mana saya dahulukan, saya daftar haji atau saya umroh dulu? Maka saya jawab dengan dua sisi atau dari dua sisi. Yang pertama, kalau teman-teman bisa lakukan dua-duanya bagus. Tetap daftar haji walaupun 28 tahun, daftar aja, tidak masalah. Kita tidak tahu umur kita dipanjangkan sama Allah sampai kapan, tetap daftar saja. Dan bisa saja berubah kan itu. Apa kira-kira penyebabnya? Kenapa antri haji sekarang sampai tahunan? Karena kapasitasnya di sana nggak cukup. Ya. Kapasitas Arafah, Muzdalifah, Mina nggak cukup kalau semua orang harus haji langsung gitu. Antri panjang. Hotel-hotel juga nggak cukup ya. Tetapi sekarang sudah ada terobosan-terobosan baru dari pemerintah Saudi. Seperti misalnya, dan saya juga berharap itu bisa terjadi ya. Saya sempat berpikir dan saya mudah-mudahan ide ini bisa sampai ke pemerintahan Saudi. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya berpikir kendala jemaah haji selama ini di Mina, di Arafah, Muzdalifah, itu kan kemah. Karena mereka pakai kemah kan tidak ada yang tingkat ya. Sehingga mereka di dalam kemah. Dan dengan pakai kemah, akhirnya terbatas tempatnya. Coba Mina itu dibuat bukan kemah tapi building seperti di dekat Masjidil Haram, 10 lantai, 20 lantai, 50 lantai, kan selesai masalahnya. Karena otomatis banyak jemaah haji bisa ditampung kan. Dan saya dapat informasi terakhir, walaupun itu harapan kita ya, harapan saya pribadi gitu. Tapi saya dapat informasi sudah ada gebrakan dari pemerintah Saudi, mereka sudah mulai bangun tapi masih sedikit sebagai percobaan. Kalau itu building sudah jadi, walaupun cuma 5-6 lantai mereka buat, itu sudah bagus. Daripada harus kemah. Jadi bukan mustahil, 28 tahun itu jadi mundur. Jadi cuma 2 tahun, 3 tahun pada saat mereka sudah punya tempat untuk menampung jemaah haji itu. Itu intinya sebenarnya, kan gitu. Jadi jangan patok diri kita, berarti 28 tahun, belum tentu bisa berubah kan. Yang penting kita lakukan dulu. Dan kalau punya kemampuan umrah saja. Sambil umrah sambil berdoa. Bisa saja Allah pilih kita salah satunya menjadi jemaah haji tahun depannya. Kan gitu. Bukan mustahil. Teman-teman dalam berdoa, walaupun itu mustahil di mata kita,
selama tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah perintahkan untuk buat. Misal contoh, antum tidak suka dengan malam hari, antum bilang ya Allah hilangkan malam, kan tidak mungkin. Sistem Allah malam harus ada kan? Antum tidak suka sama jenis makanan buah tertentu misalnya, antum bilang ya Allah hilangkan buah ini, nggak mungkin, Allah ciptakan buah itu ada. Misal, selama tidak bentrok dengan sunnatullah, berdoa saja, nggak ada yang mustahil. Perempuan mandul nggak bisa hamil, berdoa sama Allah. Laki-laki mandul, minta berdoa, minta, karena sistem yang Allah buat boleh hamil, mandul adalah sebuah ujian saja kan gitu. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam, surah nomor 19 di 15 ayat pertama, itu digambarkan bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah sampai umurnya 100 tahun. Minta anak dari istrinya yang mandul. Dan istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan Allah jadikan tanda-tanda kebesarannya. Karena tidak bentrok dengan sunnatullah. Apalagi kalau hanya sekedar miskin, belum punya pekerjaan, kecil sekali itu. Allah mau kita merengek sama dia, manja. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah melewati sebuah rumah. Kebetulan dia lewat, ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Dan saking marahnya ibu ini sampai anaknya dikeluarkan dari pintu rumah, ditutupin dari dalam. Anaknya nangis-nangis. Tidak mau pergi tapi nangis depan pintu. Sampai anak itu ketiduran. Waktu ketiduran, ibunya buka pintu, gak tega, digendong anaknya dimasukin ke dalam. Ibnu Qayyim nunggu itu. Ibnu Qayyim waktu itu mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Andai saja setiap orang beriman seperti anak itu pada ibunya kepada Allah, bukan dianggap Allah seperti ibunya, bukan, tapi dia ngerengek terus, dia nangis di pintu Allah SWT, maksudnya di ibadah kepada Allah, maka pasti Allah akan kasih. Kan begitu. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau Allah melihat doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya. Allah nggak kasih langsung, agar hamba itu tetap dalam doanya. Agar hamba itu tetap dalam doanya. Dan dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ada hamba Allah nanti hari kiamat, didatangkan, diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Lalu dia tanya pada para malaikat, dari mana? Saya nggak pernah lihat ini. Ibadah apa ini? Maka kata para malaikat, ini doa-doamu yang kau panjatkan di dunia yang belum kau dapatkan jawabannya. Maka pada saat itu orang itu berharap agar semua doa dia di dunia nggak dikasih di dunia, diterima dalam bentuk pahala di akhirat. Lalu kenapa tidak merengek sama Allah? Minta, gitu kan? Minta kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil yang Allah SWT akan bisa berikan selama tidak bentrok dengan sistem yang Allah sudah buat. Ya. Oke, syukran jawabannya Ustaz. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih dari beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustaz. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang melaksanakan haji di sana tanpa menggunakan visa haji khusus Ustaz? Namun mereka menggunakan visa seperti mereka TKW di sana, visa seperti untuk visa bekerja Ustaz, bukan visa haji. Apakah itu haji mereka tetap sah dalam pandangan syariat atau bagaimana Ustaz? Baik, sebelum kita jawab ini tadi saya janjikan ada 2 jawaban ya. Yang satunya belum tadi. Yang pertama tadi kalau dia mampu bayar haji, walaupun lama antriannya tetap dia bayar, kemudian dia juga umroh, kan gitu ya. Atau kalau dia tidak mampu untuk bayar haji, misalnya dia masih harus kumpulin uang dan dia cukup untuk umroh, saran saya umroh dulu. Sambil dia berdoa kepada Allah SWT di sana, supaya Allah mudahkan. Ya. Baik, apa hukumnya pergi haji dengan menggunakan selain visa resmi? Boleh atau tidak? Ya. Maka jawabannya tidak boleh teman-teman. Tidak boleh, jangan. Antum melanggar peraturan pemerintah Saudi, kita lagi masuk ke negeri orang. Sekarang ini lagi heboh kan berita, banyak yang ditangkap-tangkapin karena pakai visa yang tidak boleh haji. Kenapa kita ibadah, kita coreng dengan pelanggaran, kenapa? Jangan teman-teman sekalian. Tidak boleh, gitu kan. Mirip dengan antum sholat tapi bajunya baju curian. Dipakai sholat, kan tercoreng sholatnya. Kenapa harus begitu? Jangan. Cari cara yang benar. Kalau TKW atau TKI kita di sana ya, TKW tenaga kerja wanita, kalau TKI tenaga kerja Indonesia ya, mungkin laki-laki juga masuk. Di Saudi kan banyak. Ini tergantung peraturan Saudi seperti apa. Teman-teman TKI di sana harusnya tahu peraturannya apa. Di antaranya izin sponsornya. Bahasa sana orang bilang izin kafilnya ya. Harus ada sponsor izinnya. Kemudian juga nanti akan diuruskan izin haji, namanya tasrih hajinya.
Kalau itu ada dia silakan haji. Gitu kan? Kalau tidak jangan dulu. Itu yang terbaik. Sama juga dari Indonesia. Jadi jangan mudah diiming-imingkan dengan sebagian orang yang membawa nama travel. Tidak apa-apa nanti begini nanti begitu. Nyelip-nyelip masuk padang pasir pakai bus diam-diam. Nanti begini dan begitu sembunyi di penginapan yang jauh. Itu belum tentu. Iya mungkin kalau dia lolos masuk ke Arafah sama Muzdalifah. Tapi masalahnya sah nggak hajinya nih? Minimal sekali dia berdosa dengan pelanggaran dan mengurangi kadar pahala haji. Kan gitu. Mohon sama Allah agar diberikan yang baik-baik saja, yang resmi saja. Apalagi ini ibadah teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita dari Indonesia jangan teman-teman sekalian, jangan kecuali pakai visa resmi. Sekarang visa resmi itu ada 3, ya. Ada visa kota, kemudian ada visa furada atau mujamalah, dan ada undangan kerajaan. Hanya itu saja. Saya daripada ini nggak bisa. Jadi kalau visa ziarah, ya, visa turis nggak boleh masuk haji. Nanti malah mencoreng ibadah haji kita. Apalagi kalau antum sampai ditangkap di penjara di sana, kan malu-maluin diri sendiri, malu-maluin juga negara kita, gitu kan? Jadi nggak usah. Allahu a'lam. Ya. Oke, syukran jawabannya Ustadz. Selanjutnya tentang berkaitan dengan kurban Ustadz. Musim haji sendiri juga merupakan berkaitan dengan musim kurban. Apakah seseorang yang berhaji tersebut itu diperbolehkan berkurban atau justru dianjurkan baginya atau tidak apa-apa jika dia sedang jadi tidak melaksanakan kurban Ustadz? Jadi haji itu ada 3 ya. Haji itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya ifrad. Haji saja tanpa umroh. Namanya haji ifrad. Biasanya yang kerjakan ini orang-orang Mekah. Mereka di tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah atau tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Mereka pakai ihram, niat haji dari rumah langsung menuju ke lokasi. Mereka nggak pakai umroh. Ini nggak ada hadyunya. Nggak ada sembelih hewannya. Yang kedua, haji tamattu namanya. Tamattu artinya nikmatin. Ini umroh dulu, habis umroh, baru haji. Nah, jedah antara umroh sama haji, itu mereka menikmati waktu-waktunya di Mekah sambil tunggu haji. Makanya namanya tamattu, menikmati. Kalau ini ada hadyu namanya, ada kurbannya, ada nyembelih hewan. Ya, jadi dia umroh dulu. Umroh itu kurang lebih mungkin 3-4 jam lah selesai ya. Setelah itu dia tahallul, cukur rambut, pakai baju biasa. Lalu kemudian dia tunggu tanggal 8 baru ihram buat haji. Yang ketiga kiron. Kiron ini umroh sama haji juga sama, atau haji sama umroh. Cuma bedanya selepas umroh mereka tidak lepas ihramnya sampai tanggal 8 Zulhijjah. Kalau tamattu selepas umroh buka ihram pakai baju biasa. Kalau kiron tidak. Ini lebih berat sebenarnya ya. Mereka dari selesai umrah tidak buka ihram sampai selesai haji nanti. Ini bisa kalau dia masuk lebih cepat Mekah bisa belasan hari, cukup lama gitu. Ini juga ada hadyu, ada kurban, ada menyembelih hewannya. Ya diistilahkan kalau di ibadah haji dan umrah itu hadyu. Ya hadyu. Allahu a'lam. Ya. Oke, syukran Ustaz. Mungkin kita akan kembali lagi tentang masalah haji tadi sendiri Ustaz. Tadi kan antum sudah menjelaskan haji mabrur bagaimana cara mendapatkannya, namun masih ada pertanyaan Ustaz, bagaimana jika seseorang itu setelah dia selesai dari haji, apakah ada hal yang membuat haji mabrurnya tersebut hilang darinya Ustaz? Oke, tafadhol Ustaz. Kita nggak bisa mengatakan orang kalau sudah mabrur lalu tiba-tiba batal mabrurnya, ya. Karena haji itu satu paket ya. Kalau sudah selesai ya sudah. Seperti contohnya sholat misalnya. Tadi antum sholat Jumat contoh. Atau ibu-ibu mungkin sholat duhur. Kalau sudah selesai salam dan dia sudah penuhi semua kebutuhan atau kewajiban sholatnya, rukun-rukunnya sudah dikerjakan, maka nggak bisa kita bilang selepas sholat kita anggap sholatnya batal. Karena dia sudah penuhi semuanya kan gitu. Kecuali dia membatalkan di tengah perjalanan. Baru batal gitu kan. Jadi kita berharap mudah-mudahan orang yang sudah haji dan dia mabrur, tidak ada batal mabrurnya. Cuma apakah orang yang sudah mabrur, ya, itu kemungkinan besar dia masih bisa saja berbuat dosa, bisa saja. Tergoda lagi dia sama syaitan, bisa. Oleh karena itu diharapkan orang kalau sudah pulang haji, tetap menjaga sikap dia, ya, perbuatan dan akhlak dia, ketaatan-ketaatan kepada Allah tetap dilaksanakan, yang dilarang tetap ditinggalkan sampai ajalnya datang, supaya memang efek haji tetap berjalan gitu ya. Mirip kalau habis puasa Ramadan,
Jangan setelah Ramadan kita jadi kendor, nggak beribadah lagi kepada Allah. Enggak. Ramadan kita ibadah, setelah Ramadan kita jaga sampai Ramadan akan datang. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya. Oke, syukran sekali lagi Ustadz. Dan selanjutnya kita akan seperti balik mundur Ustadz. Tadi sempat juga diceritakan tentang Arafah. Kita tadi Ustadz sudah sempat singgung sedikit tentang Arafah sendiri. Namun kami juga pernah mendengar bahwa Arafah itu sendiri merupakan haji itu puncaknya adalah Arafah. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan kembali Ustadz secara detail kenapa Arafah tersebut, apa saja keutamaan yang ada di Arafah tersebut dan apa yang terjadi di sana Ustadz. Tafadhol Ustaz. Ya memang Nabi SAW yang bersabda, Al-Hajju Arafah, kata Nabi SAW. Haji itu puncaknya hadir di Arafah. Jadi pemerintah Saudi sampai sekarang teman-teman sekalian itu buat program, kalau ada di antara jemaah haji yang datang, niatnya haji dari negara manapun, dan ternyata dia sakit. Tiba-tiba dia sakit gitu. Orang ini dirawat di rumah sakit. Selama dia belum meninggal, di hari Arafah dipakai ihram, lalu dibawa dengan ambulan ke Arafah. Karena dia dengan hadir di Arafah saja, dari mulai sebelum duhur dari mulai duhur ya, menjelang duhur sampai terbenam matahari maghrib, maka dianggap dia sudah haji. Dianggap dia sudah haji. Memang ini puncaknya. Dan kata Nabi SAW, sungguhnya pada hari Arafah Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi. Bagaimana kita imani apa adanya. Kemudian membanggakan para penghuni Arafah yang sedang di sana kepada para malaikat-malaikatnya. Seraya mengatakan, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka datang dalam kondisi kusut, berdebu. Karena orang di Arafah panas gitu kan, walaupun dalam kemah ada AC, tapi tetap saja ada saja suka dukanya. Maka kata Allah Azza wa Jal, ketahuilah ya, sungguhnya aku telah maafkan dosa-dosa mereka. Walaupun sebanyak tadi saya sebutkan riwayatnya, pasir di muka bumi, tetesan air hujan ataupun buih di lautan. Dan Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada para penghuni atau orang yang hadir di Arafah, bubarlah dari sini nanti setelah maghrib dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dimaafkan dan siapapun yang kalian sudah berikan syafaat untuknya atau doakan untuk mereka. Ya. Oke, syukran Ustadz. Masih lanjut tentang Arafah tadi Ustadz. Dan bagi teman-teman mungkin yang tidak melakukan haji, mereka kan juga disunahkan untuk berpuasa Ustadz pada hari Arafah tersebut. Apakah mereka mendapatkan keutamaan yang sama pada saat mereka melakukan puasa di hari Arafah tersebut, atau ada perbedaan keutamaan sendiri Ustadz? Tentu saja beda. Antara orang yang pergi haji hadir di Arafah dengan orang yang tidak hadir di Arafah dan dia hanya berpuasa. Memang sunnah Nabi SAW, hukumnya sunnah bukan wajib, bagi yang sedang tidak haji untuk puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Ini kalau antum tidak haji tahun ini, usahakan jangan luput untuk puasa di satu hari itu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Shawmu yawm Arafah yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. Puasa satu hari, hari Arafah, membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 730 hari kurang lebih dosa kita dimaafkan karena puasa hari Arafah. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang sedang haji ya. Ada teman-teman hadir sini yang sedang haji, nggak boleh puasa hari Arafah. Ini bagi orang yang tidak hadir di Arafah pada saat itu. Karena Nabi SAW waktu haji tidak puasa di Arafah. Tapi beliau motivasi yang sedang tidak haji untuk berpuasa. Kita dianjurkan di hari Arafah itu memang tidak puasa karena kita butuh energi. Makan yang cukup, minum yang cukup. Kemudian kita pada saat itu berdoa dan beribadah kepada Allah dari mulai duhur sampai terbenam matahari. Oke, syukran Ustadz. Mungkin ada sekitar 2 pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita mengakhiri talk show ini. Dan tadi juga sempat disinggung tentang ada pelanggaran-pelanggaran pada saat haji. Dan mungkin kita juga ingin mengetahui Ustadz, apa sebenarnya pada saat kita melakukan haji ada beberapa aturan Ustadz yang harus kita ikuti, dan jika seandainya kita melanggar maka akan ada beberapa pelanggaran. Sebenarnya ini apa latar belakangnya, dan juga sebenarnya apa bentuk dari denda yang harus kita bayar ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut Ustadz? Tafadhol Ustadz, mungkin bisa dijelaskan? Iya, kalau teman-teman sedang berihram dari tanggal 8 Zulhijjah tadi ya, pakai baju ihram niat haji, niatnya labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji gitu ya. Nah semenjak dia niat haji tersebut, maka ada larangan-larangan ihram. Yang pertama, tidak boleh mencabut bulu di badan secara sengaja.
sebelum berihram, kalau baru mau ihram, ada sunnah-sunnah ihram. Sunnahnya adalah mencukur bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Dan itu laki-laki perempuan, laki-laki ditambah lagi yang ketiga, yaitu mencukur kumisnya. Ya. Itu sunnah ihram. Tapi kalau sudah ihram dan sudah niat, nggak boleh lagi ada cabut bulu di badan. Ya. Ini larangannya. Kemudian tidak boleh potong kuku. Atau sengaja menggigitnya misalnya. Intinya tidak boleh kalau sudah niat. Kalau sebelum niat, sunnahnya potong kuku. Gitu kan? Yang ketiga, tidak boleh pakai wangi-wangian. Walaupun tisu basah, sabun, sampo, kalau sudah niat sampai selesai nanti ihramnya. Tadi sudah kita jelaskan tanggal 10 Zulhijjah, mereka setelah Jumrah Aqabah, tawaf ifadah dan sa'i dan berkurban, mereka cukur rambut, maka di saat itu sudah boleh halal. Tapi sebelumnya tidak boleh. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau sebelum ihram, sunnahnya mandi sebersih-bersihnya. Pakai sampo, pakai sabun sebelum ihram dengan niat mandi ihram. Tapi setelah ihram tidak boleh, ini larangan. Ya. Larangan yang keempat, tidak bagi laki-laki secara khusus tidak boleh pakai kecuali 2 lembar kain ihram saja. Makanya semua travel kasih 2 lembar kain ihram. Tidak boleh berjahit kain ihram itu, disulam biasanya. Satu bawah, satu atas, ya. Dia seperti handuk, bukan seperti sarung, handuk ya. Jadi ada 2 sisinya yang terpotong. Kita lilitkan di bawah satu dan di atas satu. Dikenal dengan izar dan rida. Izar di bawah, rida di atas gitu. Dan di saat itu tidak boleh pakai baju kaos, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai imamah, ya, nggak boleh pakai kaos kaki. Bahkan tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Makanya jemaah haji banyak pakai sendal gitu kan. Jadi kalau laki-laki sedikit banyak peraturannya. Tapi kalau perempuan pakai lengkap semua. Bahkan makin lebar bajunya makin bagus. Semua boleh tertutup, semua harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan itu dibuka pada saat sedang ihram, itu bagi wanita. Ya. Jadi hati-hati, ini seringkali kami manasik haji atau umrah, kami sudah ingatkan, ada saja di antara jemaah bapak-bapak yang lupa karena mereka tidak buka baju kaosnya dari awal pakai ihram. Jadi harus buka kaos dalam dan celana dalam itu. Yang kelima, yang tidak boleh juga adalah melamar, dilamar, menikah dan menikahkan. Kata Nabi SAW, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau menikahkan. Ya. Jadi tidak boleh, contoh misalnya, ada suami istri lagi pergi haji atau umrah, kemudian mereka duduk di bus. Kebetulan mereka punya anak gadis di Indonesia misalnya. Mereka mau cariin jodoh laki-laki soleh. Di travel itu ada laki-laki masih bujang soleh bagi mereka. Tapi lagi ihram. Lalu mereka suami istri bilang, coba kita ngomong sama laki-laki itu ya. Siapa tahu mau jadi anak mantu kita misalnya. Lalu dia pergi ngomong, mau nggak kamu nikah sama anak saya? Ini seperti orang melamar ya. Itu nggak boleh, sementara ihram. Begitu juga menikah tidak boleh. Sampai selesai ihramnya baru boleh. Ya. Yang keenam, tidak boleh berburu. Berburu hewan darat. Dalam surah Al-An'am disebutkan. Tentu di masa sekarang tidak terjadi ini ya. Tapi di masa dulu berburu ini ada bagian daripada tradisi orang. Karena masa dulu orang kalau pergi umrah atau haji naik kuda atau unta. Mereka kalau kehabisan bekal mereka berburu rusa, berburu kelinci. Nah kalau lagi ihram nggak boleh. Tapi alhamdulillah di masa kita sekarang sudah tidak ada ya. Restoran ada, makanan, masya Allah luar biasa, nikmat Allah sekarang ini luar biasa melimpah. Tapi ini perlu kita jelaskan sebagai sebuah hukum. Yang ketujuh, tidak bolehnya ya suami istri mengucapkan rafas tadi. Kata-kata rafas, rindu, sayang, cinta sementara berihram. Apalagi sampai biologis. Kalau sampai biologis batal hajinya. Jadi harus selesai dulu ihram dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Setelah tahallul baru kemudian boleh mereka melakukan interaksi biologis. Suami istri dibatasi, apalagi kalau bukan suami istri. Ini kita sayangkan ada jemaah haji banyak, ada di antara jemaah haji kita. Mereka karena tidak, mudah-mudahan belum paham hukum. Tapi tetap saja walaupun belum paham hukum harus belajar gitu kan. Mereka haji tapi masih pacaran. Umrah pacaran, ini bisa mengganggu masalah ibadah dia. Ya ini termasuk larangan ya. Kemudian yang kedelapan,
Juga tidak boleh teman-teman sekalian untuk melakukan dosa-dosa yang umumnya kayak gosip, ya, kemudian fitnah, itu semua tidak boleh. Ini termasuk larangan-larangannya, gitu kan? Kemudian ditambah untuk haji, tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Ini ada tambahan bagi orang yang haji, tidak boleh mereka keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Kalau ada orang yang melanggar poin-poin ini, maka ada sebagiannya kena dam namanya, sembelih hewan. Seperti sengaja pakai wangi-wangian, sengaja potong kuku setelah niat ya, sengaja cabut bulu di badan ya. Ini semua mengharuskan adanya dam. Kalau dia berburu hewan, maka dia harus menyembelih hewan ternak dari 3 jenis, unta, sapi atau domba yang mirip ukurannya dengan hewan yang dia buru. Misalnya dia berburu rusa, ya, maka yang dia sembelih domba. Kalau dia berburu misalnya sapi hutan, dia sembelih sapi. Dia berburu misalnya jerapah, ya, besar, maka disembelihnya unta. Nah seperti itu. Ini tentu tidak terjadi di masa kita sekarang, tapi perlu kita jelaskan. Kalau dosa-dosa yang lain seperti ghibah, maka ini cukup taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada hukuman khusus bagi dia. Allahu a'lam. Ya. Oke, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Dan mungkin selanjutnya akan menjadi bahasan terakhir penutup kita untuk talk show hari ini Ustaz. Mungkin Antum ingin menjelaskan kembali apa sih rinciannya sebenarnya. Dari awal tadi kita sudah menjelaskan sejarah dan hikmah dari haji ini. Mungkin bisa dirincikan kembali Ustaz untuk teman-teman yang ada di sini agar kita semua bisa lebih termotivasi untuk benar-benar menggapai keutamaan haji ini. Mungkin hikmahnya sendiri Ustaz. Tafadhol, dan mungkin bisa langsung ditutup saja talk show ini tentunya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Kalau kita mau korek hikmah dari semua perintah Allah SWT terlalu banyak. Tapi kalau kita simpulkan, hikmah haji adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang harusnya dipatuhi oleh setiap orang beriman. Tinggal bagaimana saya katakan, saya berharap teman-teman sebelum bubar dari tempat ini, niatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau saya sudah pernah haji Ustaz, tetap niat supaya Allah berikan kesempatan yang kedua, yang ketiga, yang kesekian kali. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, umurnya Allah kasih sampai 100 tahun. Masya Allah, semua di atas ketaatan. Semoga juga Allah panjang umurkan kita di atas kesempurnaan iman dan amal saleh ya. Beliau haji 70 kali. 70 tahun haji, 70 kali haji. Ya. Ada sebagian ulama salaf haji sekian puluh tahun. Sekian puluh kali. Dan dia mengatakan, setiap kali saya pergi haji saya selalu berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan ini kedatangan terakhirku untuk melaksanakan ibadah haji. Dia bilang Allah kabulkan, setiap tahun saya haji. Sampai sudah sekian puluh kali dia haji, dia mengatakan, saya malu lagi untuk minta sama Allah, maka di tahun itulah dia meninggal dunia. Jadi minta pada Allah, merengek sama Allah. Allah mau kita manja teman-teman sekalian. Orang kalau faham doa itu adalah manja dengan Allah, curhat dengan Allah, dia faham makna ini, dia tidak akan sia-siakan doa itu. Kita kan sekarang kan tidak faham itu, sehingga akhirnya kita berdoa kapan butuh saja. Sebenarnya berdoa itu teman-teman dalam setiap keadaan. Ada seorang tabi'in pernah mimpi bertemu dengan Umar bin Khattab dalam mimpinya. Lalu dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, waktu itu Umar sudah meninggal. Dan Umar sempat jadi raja, dipanggil Amir Mu'minin. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, apa kira-kira amal yang paling anda sarankan untuk kami? Maka Umar mengangkat tangan sambil memberikan isyarat doa. Doa itu adalah luar biasa. Doa itu bisa melunakkan hati yang keras. Bisa mengubah kondisi orang dari miskin menjadi kaya, penakut jadi pemberani, ya, bahkan bisa menembus benteng-benteng musuh, menanamkan rasa takut dalam hati musuh dan akhirnya mereka kalah. Bisa dengan doa rusak senjata mereka. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengajak diri saya dan teman-teman banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik untuk hajat-hajat kita sendiri ataupun untuk hajat muslimin. Di antaranya tentunya, kalau haji sudah kita bahas tadi, berdoalah agar Allah mudahkan. Dan jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina teman-teman sekalian. Di hari-hari sekarang sangat menyedihkan. Mereka sudah menghijrah, mereka sudah pindah ke Rafah, wilayah yang berada di perbatasan dengan Mesir, yang merupakan negara Islam, gitu kan. Mirip sekarang mereka itu ada di perbatasan Malaysia, tinggal mau masuk ke Indonesia saja misalnya. Begitu, tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. 1,5 juta masyarakat Palestina dari wilayah-wilayah Gaza dan wilayah sekitarnya kumpul di Rafah, lalu mereka dibombardir lagi di hari-hari sekarang. Korban mulai berjatuhan. Setelah habis mereka membombardir muslimin di Gaza, mereka sekarang juga mau habisin muslimin yang ada di Rafah. Maka teman-teman ini jangan tinggal diam.
Allah Azza wa Jalla akan tanya kita semua nanti hari kiamat. Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Hati kita tersayat, kita sedih dengan kejadian ini. Maka minimal lakukan sesuatu. Doa senjatanya. Berdoa kepada Allah SWT. Lowongkan setiap ada kesempatan. Setiap lihat cuplikan Palestina, jangan di skip begitu saja. Kalaupun kita mau pindahkan, sebelumnya berdoa semua. Atau sesudahnya kita berdoa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah dan salawat kepada Nabi SAW. Lalu bilang, ya Allah tolong saudara-saudara kami di sana. Berikan kemenangan. Keluarkan mereka dari tindasan yang sedang menindas mereka. Ya, penjajahan ini. Dan terimalah para syuhada mereka. Minta kepada Allah agar Allah ikut sertakan kita dengan doa ini bersama mereka di pahala. Itu penting sekali. Kita berikan kepada mereka. Yang mempunyai harta tambah dengan harta. Berikan harta terlalu banyak. Yayasan-yayasan sekarang sosial. Ya Masya Allah saya lihat di Instagram, di Facebook. Mereka sudah sangat aktif menawarkan program-program bantuan ke sana. Bantu saudaraku. Semampu Anda. Walaupun hanya dengan Rp1.000, Rp100.000. Berapa saja yang kita mampu. Karena jihad di jalan Allah itu dengan amwal dan anfus. Dengan harta dan jiwa. Kalau sekarang kita jiwa belum bisa, karena pemerintah kita belum izinkan tentunya. Kalau pemerintah izinkan kita bisa berangkat. Maka kita minimal bisa dengan doa dan harta kita. Maka ini termasuk bab jihad yang mulia. Kata Nabi SAW, Man jahaza gazian faqad gaza. Siapa yang membiayai peperangan, perjuangan umat Islam, maka seperti pahalanya dia juga sudah berperang. Dalam riwayat lain, dan siapa waman khallafa ahli gazian atau fima makna atau makna hadisnya faqad gaza. Siapa yang membiayai, siapa yang sudah membiayai keluarga mujahid yang berperang, khairan kata Nabi SAW, yang terbaik yang dia bisa berikan, faqad gaza, dia seperti sudah berperang juga. Jadi kita sekarang biayai teman-teman kita di sana yang sudah mati syahid, istri anaknya masih hidup, kita berikan bantuan ini seperti juga kita sudah ikut berjuang bersama mereka. Allahu a'lam. Sebagai penutup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan siapapun yang hadir dalam acara kita ini, live, offline ataupun online ataupun nanti siaran ulang, semoga semua hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya. Yang masih sakit semoga disembuhkan penyakitnya. Yang masih terlilit utang dimudahkan utang, lunasi utangnya. Yang belum menikah diberikan pasangan yang baik, soleh dan salihah. Yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang soleh dan salihah. Yang punya hajat apapun dunia dan akhirat Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Dan semoga Allah catatkan kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah haji dan umrah berulang-ulang. Dan juga semaksimal Allah berikan sampai ajal datang nanti. Kita selalu doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah SWT juga menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan negeri kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah selalu tambahkan dan kuatkan iman dalam hati mereka, sehingga mereka bisa menerapkan syariat-syariat Allah, serta Allah juga jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah selama tidak ada pelanggaran agama, agar negara kita terus saja maju dan tentram serta makmur dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Begitu saya teman-teman sekalian, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.